SKIP Merak secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada kesempatan kali ini SKIP Merak berusaha memberikan refreshment kompetensi personil laboratorium khususnya SKIP Merak umumnya bagi kita semua untuk sama-sama belajar terkait topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah refreshment efektivitas penggunaan mikroskop di laboratorium penguji. Mungkin ini untuk narasumber pada kesempatan kali ini adalah Bapak Anggoro Kuntomo dari PT Prima Instrumen. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara offline maupun yang online, secara daring, bisa berdiskusi lebih terkait pemanfaatan efektivitas, perawatan, dan lain sebagainya terkait mikroskop. Mungkin ini sebagai pembuka sebelum pelaksanaan materi disampaikan oleh Pak Anggoro, saya mohon kesediaan Bapak Kepala SKIP Merak, Bapak Iromo, untuk memberikan sambutannya. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Coba dilihat zoom-nya tadi, Pak. Dari mana aja? Ada berapa nih? 13. Rifki dari Oke. Christopher ini PT Konabai. Terus GBP apa tuh? Oke, dan GBP apa nih? Enggak kenal. Oke deh. Share juga. Mantep lah. Oke. Ada yang dari luar Jawa nih Pak, karena di share ya, Mas. Terima kasih atas waktunya. Tadi Pak Anggoro Untomo ya Pak ya, dari PT Prima Instrumen untuk penggunaan mikroskop. Saya kira apa ya, mungkin perlu cek juga Pak nanti di lab kita Pak, artinya bisa update-nya bagaimana kondisinya. Karena saya sebelumnya waktu itu di Palangka, mungkin waktu itu di Bandung juga, kita sudah punya mikroskop, terus ada layar itu ya, trinokuler barangkali ya, triopi itu, 3. Jadi parasit pun kita lihat itu juga sudah pakai skala juga, jadi bisa melihat ukurannya gitu ya di monitor. Mungkin nanti bisa memberikan pencerahan gitu ya. Terus ini juga ada dari Untirta bisa karena sebenarnya di Melab itu dasarnya mikroskop dulu belajarnya gitu ya. Awal di situ tahu lensa okuler, lensa objektif yang mana gitu ya. Karena sebenarnya itu pelajaran SLTA itu sebenarnya. Tapi kadang perlu direfresh. Terus juga pemeliharaan. Saya pernah dulu waktu pemeliharaan pakai yang dari Pak UP, Universitas Pendidikan Indonesia Pak, yang ada dari Pak Suryana gitu. Waktu itu saya bawa ke Palangka dari Bandung, diberikan fasilitas ke sana. Saya kira itu yang perlu penyampaian, nanti pemeliharaan harus berapa lama, apa yang dilakukan kalau membersihkan itu ya, teknik-teknik itu. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya hormati kepada
Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIP Emrak, dan kepada Pak Yasin atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk sedikit sharing mengenai perawatan mikroskop yang baik dan benar, lingkungannya bagaimana dan cara membersihkannya bagaimana, nanti kita akan share. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anggoro Kuntomo. Saya dari PT Prima Instrumen Analitika, agen tunggal untuk mikroskop merek Euromax. Kita kantor ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Jakarta Utara, dan sekarang kita mempunyai representatif ada di Surabaya, di Solo. Nah, kita ada mempunyai 2 representatif, yaitu di Surabaya dan di Solo. Next. Next slide. Jadi PT Priman Instrumen Analitika itu kita sudah berpengalaman ya di bidang penyuplai alat laboratorium. Jadi kita mengageni apa saja sih, barang apa saja yang kita ageni, dan after sales-nya bagaimana. Kita ada beberapa, nanti kita selanjutkan di next selanjutnya. Jadi kita selain ageni, kita juga bisa berkonsultasi. Terus kita ada juga after market sales-nya. Jadi kita agen tunggal, jadi langsung dari pabrikan, dari prinsipal. Prinsipal kita ada yang dari Jerman, ada pula yang beberapa dari Eropa. Next. Nah, di sini salah satu yang kita ageni, kita ada glassware washer. Jadi mesin cuci untuk alat-alat glassware kita ada dengan mereknya Miele, ini dari Jerman. Next. Selanjutnya, untuk Miele sendiri kita ada yang kapasitas kecil, ada juga yang kapasitas besar. Kita beberapa sih metodenya sebagai sistem injektor, jadi injektor dari bawah dia untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di glassware. Next. Untuk yang kapasitas besar, kita ada di sini pencuciannya menjadi efisien, terus kapasitasnya besar, dan di sini sistem pencuciannya bisa sampai drying atau pengeringan. Seperti itu. Next. Terus, nah ini salah satu yang dicuci ya, bisa berupa petri dish, micropipet maupun Erlenmeyer dan sebagainya. Next. Kita ada juga untuk data logger, ini adalah untuk temperatur dan humidity. Kita ada 2, yang satu untuk data loggernya saja, yang satu beberapa sistem seperti RH, temperatur itu bisa untuk kita kontrol ruangannya. Next. Nah, di sini aplikasi untuk Ebro itu dari Jerman juga. Itu kita untuk farmasi industri, itu bisa untuk thermal process, autoclave, ataupun validation. Terus untuk transport dan monitoring, itu biasanya kalau Bapak-Bapak Ibu lihat di storage yang pada mobile, pada truk, nah itu dia ada pengukur suhunya. Jadi dari situ suhu diukur, dia sampainya mana, terus habis itu bisa di-load di dalam komputer. Muncul grafiknya, dari mulai berangkat sampai sana itu muncul grafiknya. Dan untuk di storage atau warehouse, kita bisa monitoring, jadi bisa terintegrasi antara suhunya di warehouse A berapa, warehouse B berapa, itu bisa diintegrasi menggunakan wireless. Next. Lalu kita ada untuk yang food industry, di sini untuk sterilisasi, terus untuk transportasi di food juga bisa, terus ada beberapa untuk pH meter, food oil monitor, dan sugar concentration. Next.
Lalu kita ada di sini Ametek Mocon, ini untuk O2, CO2 analyzer. Jadi untuk MAP sih sebenarnya modified atmosphere packaging, ini biasanya di industri-industri makanan. Next. Terus, nah ini modified atmosphere packaging itu jadi dia disuntikan gas ya, gas CO2. Jadi dia bisa tahan lama dan itu kemasannya biasanya dicek, ditusuk oleh itu. Jadi dia kadar O2-nya berapa? Itu semakin sedikit O2-nya berarti dia semakin bisa tahan lama. Ya. Next. Ini contoh ininya, checkpoint 3, ini yang paling basic. Terus ada checkmate 3 dan map check 3. Next. Terus kita ada leak detector, alat uji kebocoran. Nah, next. Kita ada autoclave merek Sistek, ini dari Jerman untuk sterilisasi. Next. Biasanya untuk media preparasi, untuk sterilisasi dan sebagainya. Next. Kita ada biosafety cabinet BSC, ini dari Berner. Kita udah ada kelas 2, ini kemarin sudah dipakai di BPOM, Pak. Untuk aplikasinya, untuk dia pengujian kanker, Pak, obat-obat kanker untuk yang Berner. Di BSL 3 dia, di BPOM. Next. Next. Ya. Lalu kita ada Dupertal storage cabinet. Ini storage cabinet dari Dupertal. Terus next kita di sini ada yang passive storage, ada flammable, acid, pressure, baterai maupun yang lain. Next. Nah, kita ada yang disposal, HPLC dan lain-lain. Next. Nah, kita di sini mengageni juga adalah mikroskop Euromax. Nanti kita akan sedikit bahas mengenai mikroskop dan cara penggunaannya dan aplikasinya dan metode mikroskop itu apa saja. Ini nanti kita akan lanjut di slide selanjutnya sih. Next. Nah, ini kita ada yaitu ini high-tech-nya mikroskop, scanning electron microscope. Jadi dia menggunakan SEM, ditembakkan, kan kalau optical microscope tadi menggunakan optik, ini menggunakan elektron. Jadi di sini aplikasinya sudah bisa sampai mendeteksi unsur. Jadi ditembak terus di unsur ada periodik unsur, table unsur itu ada Be, litium, uranium dan sebagainya, itu bisa dicek menggunakan scanning electron microscope. Next. Nah, ini untuk ada instrumen biasanya digunakan di kedokteran sih Pak, ini Pak. Ya. Terus. Ya, mungkin untuk PPT sudah kelihatankah untuk partisipan yang lain? Sampai slide ini? Sudah. Oke, baik. Oke, kita lanjut saja. Next. Next. Nah, oke, kita langsung ke pokok materi ya. Di sini kita akan membahas mengenai optical mikroskop. Jadi optical mikroskop itu adalah mikroskop yang menggunakan lensa optik, baik itu lensa objektif maupun lensa okuler. Jadi
tipe mikroskop optikal itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah compound mikroskop, yang kedua yaitu stereo mikroskop. Untuk stereo itu biasanya boleh dibilang yaitu makro, yaitu untuk melihat benda-benda yang berukurannya cukup besar. Contohnya kayak seperti bebatuan, gula, dan sebagainya. Dan biasanya untuk stereo mikroskop itu tidak butuh preparasi, jadi langsung dimasukkan ke petri dish, dia langsung bisa dicek. Tapi kalau yang compound mikroskop, dia biasanya butuh preparasi. Kalau di patologi anatomi itu biasanya sering dipakai untuk melihat jaringan, tumor, dan sebagainya. Untuk yang model upright, untuk yang inverted itu biasanya digunakan kalau di kultur sel itu bisa untuk melihat kultur sel. Terus biasanya juga digunakan untuk bayi tabung, itu menggunakan inverted buat injeksinya. Oke, next. Nah, di sini upright itu berarti lensa objektifnya itu berada di atas. Untuk yang inverted itu pada dasarnya lensa objektifnya itu berada di bawah. Seperti itu. Jadi di atas itu ada yang kamera port, itu adalah untuk menambahkan kamera ya. Jadi kamera itu bisa dipasang melalui kamera ports. Lalu ada eyepiece yaitu lensa okuler di situ. Lalu lem yaitu sumber cahayanya. Lem di atas itu biasanya digunakan untuk yang metode fluorescence. Untuk lem yang di bawah itu biasanya untuk metode bright field dan sebagainya. Untuk sampel stage itu adalah untuk meletakkan sampel di situ. Nanti sampel state itu ada apa? XY ya, X dan Y untuk bergerak. Terus ada juga untuk kondenser. Kondenser itu fungsinya adalah untuk mengumpulkan cahaya dari bawah terus difokuskan ke atas objektif. Terus untuk selanjutnya yaitu focusing knob. Itu focusing knob itu ada dua, yaitu focusing halus dan focusing kasar. Jadi kalau sudah masih jauh dari objek yang dilihat, itu biasanya menggunakan focusing kasar. Setelah itu sampingnya ada yang halus, setelah menemukan titik untuk memfokuskan lagi supaya benar-benar fokus, itu biasanya menggunakan focusing halus. Sama dengan inverted mikroskop, ini biasanya untuk kultur sel dan sebagainya, itu biasanya menggunakan inverted mikroskop. Next. Nah, di sini untuk kompon mikroskop sendiri yaitu sumber cahaya dari bawah, lamp housing itu biasanya bisa sumber cahaya baik itu menggunakan lampu halogen maupun menggunakan lampu LED. Tapi mikroskop sekarang kebanyakan sudah menggunakan lampu LED, yaitu dia bercahaya putih. Kalau dia menggunakan lampu halogen biasanya di tengah kondenser itu dikasih lagi blue filter. Nah, blue filter itu yaitu mengkonvertkan cahaya kuning menjadi cahaya putih, itu menggunakan blue filter. Jadi lampu sumber cahaya masuk ke dalam kondenser, kondenser difokuskan ke arah lensa objektif ya. Lensa objektif itu ada perbesarannya 4 kali, 10 kali, 20 kali, 40, maupun yang paling besar yaitu 100 kali. Nah, setelah itu dipancarkan lagi ke lensa okuler maupun ke kamera. Jika dia sudah trinokuler, berarti dia sudah bisa ditampilkan di dalam layar. Yaitu biasanya di situ ada untuk ke mata semua ataupun sebagian ada yang ke layar, itu biasanya ada adjustable-nya di dekat lensa okuler. Next. Di sini tipe inverted kebalikannya ya, sumber cahaya ada di atas, lalu apa namanya kondensernya itu ada di atas, lalu ditembakkan juga ke inverted, lalu sama dilihat lagi ke dalam mata. Jadi kebalikannya sih gitu. Next. Di sini untuk stereo. Nah, stereo sendiri dari mulai eyepiece itu dua lensa yang sama, terus
ada stereo heads, terus focusing knob itu untuk menaik turunkan mencari focusing. Terus ada top lighting. Top lighting itu adalah lampu yang dari atas. Lampu dari atas ditembakkan ke bawah. Terus ada stage, terus ada yang di bawah juga ada sumber lampu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak Petri dish ditaruh di situ, lalu dikasih serangga atau apa, itu biasanya lampu yang dari atas yang digunakan. Jadi biar tidak memantul, biasanya ada pantulan cahaya seperti itu. Next. Nah, untuk metodenya, untuk mikroskop itu ada beberapa. Bright field yaitu sumber cahaya terang, itu biasanya beberapa mikroskop sudah menggunakan metode bright field. Biasanya ini digunakan untuk patologi anatomi, untuk penglihatan darah, urin, dan sebagainya. Itu untuk bright field. Untuk dark field sendiri itu adalah dasarnya itu gelap. Dasarnya gelap. Terus untuk phase contrast, itu biasanya untuk kultur sel itu menggunakan phase contrast. Terus ada lagi sebenarnya polarisasi. Polarisasi itu untuk benda-benda yang berpolar seperti bebatuan dan sebagainya. Terus untuk fluorescence, nah fluorescence sendiri itu sumbernya dasarnya dari fluorid. Jadi sebelum sampel itu diamati biasanya akan dipreparasi dulu dan ini ke dalam cairan dapi sebagainya, itu biasanya fluoresen akan kayak gitu, jadi diamatin pun berpendar. Aplikasi fluoresen sendiri untuk sekarang sebagian sih digunakan untuk stem cell. Stem cell pasti menggunakan metode fluorescence. Ya. Next, untuk objektif sendiri, bright field biasanya standar menggunakan PLI, monokromat. Dark field juga bisa menggunakan PLI, tapi kalau untuk phase contrast dan fluorescent ini, phase contrast, fluorescent dan polarisasi itu menggunakan objektif khusus. Biasanya ada kodenya pH. Plan pH, kalau fluorescent biasanya menggunakan FL, karena dia dibutuhkan untuk cacat koreksi gambarnya yang cukup harus bagus seperti itu. Next. Nah, di sini untuk objektif untuk tingkat paling cacat koreksinya yang paling biasa itu ada entry level, akromat, terus ada yang mid level itu plan, terus ada yang high end itu plan akromat sama plan semi apo. Nah, plan semi apo itu paling mahal biasanya harganya. Next. Nah, kita menginjak yang selanjutnya yaitu cara bagaimana perawatan mikroskop. Diklik lagi. Musuh yang pertama yaitu jamur, yang kedua adalah debu, yang ketiga adalah minyak imersi. Jadi setelah misalnya Bapak Ibu menggunakan minyak imersi di perbesaran 40 ataupun 100 kali, itu sebaiknya dilap menggunakan tisu lensa. Karena kalau itu didiamkan saja lama-lama akan menjadi jamur. Itu biasanya lensa objektif yang sering bermasalah yaitu di perbesaran 40 dan perbesaran 100. Itu sering. Kalau jamur sudah nggak bisa dibersihkan menggunakan alkohol maupun ether, itu satu-satunya harus diganti, dan harga dari objektif itu sendiri hampir separuh harga mikroskop. Kisarannya kalau 40-100 kali itu 40 kali itu 8 sampai 10 jutaan itu yang biasa. Kalau 100 kali lebih mahal. Jadi harganya hampir 70% dari mikroskop harganya. Itu yang standar ya, belum yang lain-lainnya. Itu. Oke, next. Yang perlu diperhatikan yaitu tadi jamur, jangan sampai jamur itu bisa tumbuh nanti di kelembapan dan temperatur biasanya kalau bisa sih
di 25 sampai 28 derajat lah, itu cukup. Terus minyak imersi yang kedua, yang ketiga adalah debu. Debu itu biasanya kita bersihkan menggunakan blower. Debu. Ya, next. Nah, ini contoh gambar kalau kita lihat tanpa jamur itu nggak buram ya, jernih, nggak ada titik-titik dan sebagainya. Dengan jamur nggak begitu fokus, jadi kelihatan lebih buram hasilnya. Next. Oke, kita bahas sedikit mengenai jamur. Jamur itu sudah ada 3 tahun yang lalu, terdapat beberapa spora jamur. Jamur bisa dibuat untuk cuka, untuk makanan dan obat-obatan, dan untuk membuat penisilin juga. Next. Tapi kenyataannya jamur dapat merusak bahan-bahan metal ya, seperti bahan-bahan di pesawat maupun bahan-bahan yang lain. Next. Bagaimana sih jamur itu dapat merusak lensa? Itu jadi terjadi uap air ya yang di udara bercampur menjadi terus akan jamur mengakibatkan timbulnya asam. Terus jamur pertama merusak pelapis lensa yang berfungsi memantulkan cahaya, kemudian baru merusak bagian lensa. Jadi pertama yaitu yang diserang biasanya adalah di lensa objektif sama lensa okuler. Jadi yang pertama itu lensa objektif dulu, dia akan di luarnya itu biasanya akan muncul titik-titik ya jamur itu. Dan jamur kalau misalnya belum begitu tebal atau misalnya udah deteksi langsung tahu cara menghilangkannya, yaitu kita bisa hilangkan itu menggunakan ether alkohol yang satu maupun alkohol 96%. Nah, itu nanti di next selanjutnya ada bagaimana cara membersihkannya. Nah, itu biasanya masih bisa kita hilangkan. Tapi kalau misalnya itu sudah tebal, sudah mengkerak debu-debunya dan jadi jamur jadi satu, nah itu udah susah biasanya. Next. Nah, di sini untuk mencegah pertumbuhan jamur yang tadi saya sudah ucapkan, biasanya temperatur di 25 sampai 28 derajat Celcius. Itu kalau misalnya di ruangan Bapak Ibu sekalian itu ada menggunakan temperatur maupun hygrometer, itu bisa dicek di sekitaran itu. Next. Nah, pertumbuhan jamur biasanya dekat sumber air, terus kalau bisa mikroskop itu dijauhkan dari sumber air maupun tempat pencucian glassware dan sebagainya. Biasanya di situ ada kayak wastafel, itu mungkin bisa dijauhkan di situ. Next. Nah, yang ketiga ya, mikroskop sisa minyak imersi. Jadi minyak imersi pada lensa tidak dibersihkan dapat menyebabkan gambar jadi blur. Sehingga setelah Bapak Ibu memakai mikroskop dan menggunakan perusahaan 40 atau 100 kali dan ditetesi minyak immersion oil, sebaiknya setelah itu langsung di lap menggunakan tisu lensa. Itu jauh lebih bagus daripada habis itu tidak di lap sama sekali. Next. Tempat penyimpanan kalau Bapak Ibu beli mikroskop biasanya beberapa merek sudah dapat sarung mikroskop ya, atau kita bilang cover mikroskop. Nah, itu biasanya kalau sudah tidak digunakan, Bapak Ibu bisa mengcoverkan mikroskop itu, ditutup. Bisa juga menggunakan silika gel ya pada mikroskop, ditaruh aja di bawahnya. Terus untuk tempat penyimpanan kalau bisa jauh dari lalu lalang orang, jauh dari sumber getaran, ruangannya bersih, tidak berdebu gitu kan, tempat di meja yang tidak goyang karena kalau digoyang takutnya mikroskopnya jatuh biasanya gitu, dan tidak seliweran kabel yang ke kamera ya, biasanya ada kamera itu terhubung ke komputer, biasanya ada beberapa kabelnya masih belum rapi gitu. Nah, kalau itu bisa dirapikan. Next.
Ya, ini contoh aja ruang untuk penyimpanan mikroskop yang baik, yaitu jauh dari yaitu tadi sumber air, terus suhunya termonitor dan sebagainya. Next. Nah, ini apa saja sih yang digunakan untuk perawatan mikroskop? Sebenarnya semua user bisa merawat sendiri sih tanpa harus memanggil teknisi atau agen tunggalnya untuk melakukan periodik maintenance ya. Kalau untuk pembersihan lensa sih sebenarnya bisa, kecuali kalau terjadi lensa retak, pecah atau mikroskop jatuh dan nggak bisa nyala. Nah, itu mungkin bisa memanggil teknisi yang sudah tersertifikat oleh prinsipal. Yang pertama yaitu blower atau peniup debu yang disiapkan. Ada beberapa biasanya kita sebagai ATPM, agen tunggal pemegang merek, itu bisa mengikut sertakan. Jadi setelah pembelian itu udah ada include seperti ini, ada blowernya, terus sudah ada alkohol ethernya, terus cotton bud, tisu lensa gitu, itu sudah ada biasanya ada yang tidak juga gitu, tidak satu paket gitu. Jadi yang pertama adalah blower, yang kedua adalah cairan pembersih lensa. Itu bisa alkohol absolut itu 100% maupun dicampur dengan ether. Yang kedua adalah cotton bud atau tusuk gigi, ataupun yang bisa juga yang lain tapi tidak berbahan metal ya maksudnya, dan tidak tajam. Nah, itu bisa digunakan untuk pengganti cotton bud maupun tusuk gigi. Terus tisu lensa dan kaca pembesar. Kaca pembesar ini nggak perlu sih, biasanya kita melihat aja udah cukup sih, nggak harus pakai kaca pembesar. Next. Nah, cara perawatan mikroskop: bersihkan permukaan mikroskop pertama dengan kuas ya, atau dengan blower. Itu kita bersihkan semuanya dari atas sampai bawah. Itu kita bersihkan semua, terus ya, oke, saya lanjutin. Permukaan kaca dan lensa dengan cara ditiup menggunakan dust blower. Itu sih, itu untuk yang kaca dan lensa. Seperti di lensa okuler itu bisa menggunakan dust blower ditiup, maupun di lensa objektif. Next. Jadi untuk di sini setelah menggunakan minyak immersion, bersihkan secepat mungkin. Jangan sampai beberapa hari, karena minyak immersion dapat mengeras dan akan berdampak buruk fokus gambarnya. Nah, di sini apabila kita sudah menggunakan immersion, biasanya kalau 40 dan 100 kali, itu kan kalau jaraknya walking distance-nya antara sampel sama objektif itu terlalu tinggi, dia akan nggak fokus. Jadi biasanya agak sedikit nempel di dalam di dalam slide itu ditetesin minyak, jadi dia nempel di dalam minyak. Karena kalau kita tidak menggunakan imersi pun kelihatannya nggak begitu jernih, jadi agak susah biasanya untuk yang 100 kali. Jadi menggunakan imersi, setelah itu langsung dilap menggunakan tisu lensa gitu. Tisu lensa, jangan menggunakan tisu yang biasa, karena kalau yang tisu biasa takutnya dia nempel di permukaan. Ya, next. Nah, cara untuk membersihkannya seperti itu. Yang nomor satu yaitu cotton bud, atau itu bisa kita buat segi 4 ya di tisu lensanya itu. Yang kedua kita tekuk dikit, terus yang keempat, 5, 6 itu kita putarkan, kita sisakan sedikit di ujungnya. Jadi jangan terlalu ini. Jadi takutnya kalau di tisu lensanya itu di fullkan, cotton budnya itu terlalu tipis dengan tisu lensa, takutnya sobek di ujung tisu lensa, takutnya malah nanti tergores. Oke, next. Nah, setelah itu bersihkan lensa okuler. Lensa kalau membersihkan
biasanya dicopot ya di lensa okuler maupun di objektif lensa, itu kita copotin semua satu, terus kita kasihkan alkohol, terus alkoholnya itu jangan diteteskan di lensa ya, tapi diteteskan di tisu lensanya, lalu kita langsung membuat secara spiral gerakan. Jadi dari tengah dulu, lalu nanti menyebar sampai ke pinggir, seperti itu spiralnya. Dari tengah sampai ke pinggir, secara rata. Oke, next. Nah, ini untuk membersihkan filter ya, biasanya ada filter kondenser dan sebagainya, itu bisa menggunakan seperti itu, bisa pakai jari juga bisa, nggak apa-apa. Lalu kita tetesin alkohol, terus kita bersihkan. Next. Nah, ini untuk filternya, biasanya kalau yang lampu halogen, kita menggunakan blue filter, itu bisa dibersihkan. Next. Ya, habis. Oke, mungkin dari itu saja perawatan menggunakan mikroskop. Mungkin selanjutnya kita bisa sharing ataupun tanya jawab mengenai ini. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai ini bisa ditanyakan. Terima kasih Pak Anggoro atas informasinya sangat luar biasa sekali, yang dulunya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, ini ada yang langsung tanya nih Pak, dari Ibu Diah Retno Pembayu, untuk silika gel spesifikasinya disimpan pada bagian yang mana ya Pak, untuk menjaga tetap kering? Jadi Pak, silika gel biasanya kalau mikroskop itu dimasukkan ke dalam box mikroskop itu yang terbuat dari kayu. Nah, itu bisa dimasukkan silika gel ke dalam situ biasanya. Tapi kalau misalnya mikroskopnya itu berada di luar, itu biasanya cover aja udah cukup tanpa menggunakan silika gel. Biasanya mikroskop beberapa model kan ada yang dimasukkan ke dalam box dia sebentar seperti itu. Oke, terima kasih Pak Anggoro. Mungkin Ibu yang hadir di ruang rapat SKIPM Parat, ada yang mau didiskusikan atau langsung praktek? Oh ya, silakan. Bismillah. Terima kasih Pak waktunya. Yang mau saya tanyakan terkait penyimpanannya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu musuh mikroskop adalah jamur. Nah, kemudian disebutkan juga salah satu faktor penyebabnya adalah kelembaban. Nah, di laboratorium kita, di kantor kita itu termasuk yang memiliki kelembaban tinggi karena posisi kantornya Pak. Nah, kemudian didukung juga sama lemari penyimpanan. Jadi untuk mikroskop yang tidak digunakan dalam waktu lama kan tadi dijelaskan harus dalam penyimpanan yang sesuai Pak, termasuk suhunya. Nah, sejauh yang pernah saya tahu informasi untuk penyimpanan mikroskop yaitu bahan lemari atau alat yang untuk menyimpan itu tidak boleh bahan yang mudah terserang jamur, termasuk kayu, kalau bisa metal gitu ya. Nah, kemudian informasi yang pernah saya dapatkan juga ada beberapa mikroskop kondisi tertentu bisa disimpan dengan dalam lemari yang berlampu gitu Pak. Mungkin tujuannya untuk mencegah proses tumbuhnya jamur. Pertanyaannya sejauh mana fungsi lampu tersebut, apakah efektif atau tidak dalam perawatan mikroskop, terutama di proses penyimpanan. Kemudian yang kedua, teknologi yang sekarang kan beberapa mikroskop, terutama yang trinokuler itu kan sudah menggunakan kamera ya Pak. Ada motik dan lain-lain yang bisa terhubung ke monitor. Nah, sejauh ini yang kami tahu kan masih pakai kabel yang
notabene itu kadang kita terganggu dalam bekerja gitu Pak. Harus colok sana sini, kadang kendor terus mempengaruhi tampilan monitornya gitu. Pertanyaannya, apakah ada teknologi termutakhir Microsoft kamera yang nirkabel gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau ada mohon informasinya. Kalau Bapak jawab maksudnya wireless kabel ada Pak. Udah banyak Pak. Iya. Bahkan jangankan itu pakai komputer Pak. Sekarang sudah bisa dilihat pakai tablet maupun HP Bapak masing-masing. Nah, itu sudah ada. Jadi kita jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Yang pertama itu pertanyaan Bapak mengenai ini ya Pak ya, lampu ya sebenarnya. Lampu itu sebenarnya acuannya ada di keadaan lingkungan sih Pak. Jadi untuk mencegah tumbuhnya jamur, itu pastikan RH di lingkungan sekitar itu di 60% Pak. Nah, di RH itu. Jadi misalnya Bapak punya yang namanya termo maupun hygrometer, itu mungkin diletakkan saja di dalam boxnya itu. Nah, kalau dia diukurannya di relatif di 60% itu masih oke Pak. Iya, jadi intinya yaitu di temperatur sama di RH sih Pak, walaupun di box maupun di luar. Itu sih Pak, acuannya sih di situ sih RH-nya di lingkungan. Jadi mungkin di situ lampu itu untuk supaya tidak ada kelembaban gitu kan. Misalnya kelembabannya cukup tinggi, dia bisa mengurangi di RH-nya di ukurannya sekitar 60%. Gitu Pak. Terus mengenai kamera itu kita ada beberapa. Yang pertama itu kamera kabel. Jadi kamera kabel itu ada yang menggunakan USB 2 maupun menggunakan USB 3. Bedanya menggunakan USB 2 dan USB 3 itu biasanya dilihat dari frame per second Pak. Jadi kalau misalnya mikroskop yang Bapak lihat di lensa di stage-nya itu bergerak, kalau di layarnya itu lendet masih belum bisa mengikuti itu berarti frame per second-nya dia rendah biasanya. Nah, terus yang kita juga ada beberapa menggunakan HDMI. Nah, HDMI itu biasanya resolusinya lebih tinggi dan beberapa juga menggunakan yang wireless. Jadi tanpa kabel itu bisa terlihat. Gitu. Sudah banyak sih Pak brand-brand lain itu juga sudah aplikasinya sampai wireless. Bahkan beberapa juga udah dilihat di HP maupun di tablet. Gitu. Tapi kalau untuk kencangnya enggaknya itu asalkan belakangnya enggak senggol karena koneksi ya Pak ya. Biasanya yang bikin putus itu bukan kabelnya tapi koneksi di kameranya itu. Itu kalau sering goyang dia akan cepat patah. Sama dengan komputer gini, koneksinya di sini kalau sering goyang patah. Gitu aja sih Pak. Kalau kabelnya sih biasanya tahan lama, biasanya koneksi yang di portnya yang di kamera itu yang sering trouble. Kalau yang itu kabel estimasi Nanti kita cek. Oke, terima kasih Pak Heru dan Pak Anggoro. Ini kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom, jangan lupa untuk mengisi absensi yang nantinya akan otomatis terkirim sertifikat link absensi ada di chatroom ya Bapak Ibu sekalian. Lagi ini Pak Anggoro dari chatroom ada yang bertanya nih, kayaknya Ibu Widayanti kalau nggak salah ini menanyakan bahan cover mikroskop jika harus membuat ulang itu kayaknya belum selesai, itu yang recommended-nya itu apa Pak untuk menjaga supaya mikroskop yang ada di lab tidak mudah kotor, mungkin juga tidak mudah berjamur. Ini yang Bu Widayanti. Bapak. Kalau bahan cover yaitu yang bisa mendekati aslinya Bu. Jadi biasanya kalau kita sudah beli brand manapun biasanya di dalam dus itu udah ada covernya. Nah itu bahannya sih semacam plastik tapi plastiknya itu licin dan tebal. Jadi sebisa mungkin mendekati seperti bahan cover aslinya sih Bu. Misalnya covernya hilang gitu ya biasanya.
sering dipindahkan atau mana covernya hilang terus nggak bisa ditutup lagi. Nah, beberapa saya sering lihat itu orang biasanya menggunakan plastik yang besar, tas kresek atau plastik warna putih terus di-coverkan gitu. Tapi biasanya cover yang digunakan itu plastiknya terlalu tipis ya, kalau bisa yang agak tebal dan licin. Bentuknya teksturnya agak licin gitu. Nah, itu sih yang biasanya yang mendekati itu sih, mendekati dari pabrikan biasanya. Karena kalau beli covernya saja sih murah dari pabrikan, harganya terjangkau tapi apa namanya waktunya lama karena biasanya kita impor. Kalau ada stok sih langsung kita kasihkan. Biasanya cover itu jarang ada stok karena dia udah satu pack dengan dusnya gitu sih. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Widayanti. Intinya cover yang diperoleh satu paket dengan mikroskop yang kita adakan jangan sampai hilang, intinya itu Pak ya. Iya. Karena itu bawaan udah standar dari pabrikannya. Terus ini dari Bu Diah Retno, ini kayaknya sudah dijawab tadi, mengulang lagi untuk suhu requirement untuk di 25 sampai 28 derajat kan Pak ya, untuk penyimpanan ya. Ya, jika kelembapan, dia menanyakan kelembapan RH-nya. Tadi kalau nggak salah udah disampaikan 60%. Ini apakah nggak ada range? Ini ada di slide, coba Bu ditampilkan deh. Coba Jadi minta tolong. Di slide 38. Slide 38. Ya, ini. Misalnya di sini. Nah, semoga Bu Retno bisa melihat, menyimak. Dari sini jadi RH-nya itu di 60% sih, dia punya kondisi jamur pada lensa maksimum. Jadi sekitar 60%. Seperti itu Bu pertanyaannya. Jadi acuannya dari sini. Jadi mungkin slide-nya tertulis belum disampaikan. Oke, berarti kita harus menjaga kondisi RH-nya Pak ya, dan temperaturnya di antara 25 sampai 28. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan? Masih ada lagi nggak di chatroom-nya? Ada habis. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung dari Bapak Ibu sekalian yang ikut melalui Zoom? Mungkin yang di dalam ruangan yang sering berkecimpung dengan mikroskop. Maupun di brand ukurannya sih sama sih Pak, ukurannya sama. Jadi mau merek apapun kayak Olympus, Nikon, Cardes, Euromax dan sebagainya, itu kalau ukuran 4 kali perbesarannya 4 kali, ukuran 10 kali 10 kali, ukuran 40 kali 40 kali. Yang menjadi perbedaan yaitu kualitas di lensanya. Tiap brand masing-masing punya kualitas. Bisa, tapi mikroskopnya satu model ya Pak ya. Misalnya kayak model A, mikroskop brand A ya juga modelnya yang A. Jadi kalau dia mikroskopnya apa namanya model upright yang sama-sama dengan mikroskop model upright. Gitu. Ya. Silakan, Kartini. Terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan yang tadi kan mikroskopnya dibagi dua ya Pak ya. Yang stereo mikroskop dan kompon mikroskop. Jadi tadi hanya dijelaskan perbedaannya itu yang satu tanpa preparasi dan yang satu lagi dengan preparasi. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan perbesarannya itu Pak, apakah
kedua mikroskop ini menggunakan perbesaran yang sama saja atau bagaimana? Beda ya Pak ya? Minta tolong dijelaskan. Oke, kita bisa lebih jelasnya. Jadi gini Bu, mikroskop terbagi dua, kompon sama stereo. Jadi stereo itu tadi udah digarisbawahi, yaitu dia makro. Jadi biasanya perbesarannya 0,45 sampai 7 kali. Jadi dikalikan 10 di lensa okuler itu biasanya perbesaran 4,5 sampai 70 kali. 70 kali. Nah, sedangkan di yang kompon itu baik inverted maupun upright itu 4 kali kali 10 itu 40 kali sampai 100 kali 10 itu adalah 1000 kali. Jadi 10 kali itu adalah yang ada di lensa okuler, Bu. Gitu. Jadi kalau untuk yang stereo itu hanya 4,5 sampai 70 kali, itu dia berupa zooming. Zooming itu seperti kaca pembesar. Jadi di 4 kali di zoom lagi makro, itu biasanya itu stereo. Tapi kalau yang inverted ataupun yang kompon itu 4 kali, itu objektifnya khusus 4 kali. 10 kali dia putar lagi yang khusus 10 kali. Jadi dia biasanya jadi hitungannya mikro, yaitu untuk benda-benda yang berukuran mikro. Jadi dia bisa ngebaca kalau di dalam ini ada grid-nya. Grid itu kayak penggaris atau bahan untuk kalibrasi, atau di software itu ada mikro. Nah, itu biasanya bisa ngebaca 0, sekian mikro itu masih bisa. Gitu. Tapi kalau yang stereo itu biasanya mili. Ukurannya mili ke senti. Gitu. Ukuran mili biasanya diukur gitu mili masih. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi satu Pak, kita kan menggunakan mikroskop langsung dengan kamera ini ya Pak ya, bisa ditampilkan langsung di komputer ya. Itukah apa keakuratannya itu 99, sekian persen sama gitu Pak dengan yang perbesaran kita lihat langsung dari mikroskopnya, atau bagaimana? Apakah ada selisih itu keakuratan? Jadi gini Bu. Ini antara yang dilihat di mata, lensa okuler, sama yang dilihat di kamera. Jadi kamera itu fungsinya kan menggantikan mata kita terus ditampilkan di layar ya. Tetap bagus di lensa okuler itu dari kualitas hasil ya. Jadi dilihat di mata sama dilihat menggunakan kamera, dan kamera merek apapun itu tetap bagus menggunakan lensa okuler. Terus itu dari segi penglihatan. Terus kalau dari segi pengukuran, biasanya kita ada yang namanya kalibrasi stage. Kalibrasi stage itu jadi di stage itu kita kasih yang namanya penggaris mikro grips kalau nggak salah. Itu mikro grips itu bentuknya sama dengan preparat flat glass, tapi dia ada garis-garisnya. Nah gitu, dari ukuran situ kita samakan dengan ukuran yang di komputer. Nah, jadi kalau Ibu mengukur di situ dengan panjangnya sekian, itu harus sama. Jadi setiap perbesaran beda-beda. 4 kali kita kalibrasi, 10 kali kita kalibrasi, 40 kali kita kalibrasi. Jadi setelah Ibu misalnya klik 4 kali. Nah, di sini perbesarannya lensanya 4 kali. Nah, itu sama diukurnya. Tapi kalau dari hasil kualitas gambar, melihat di mata jauh lebih jernih daripada melihat di komputer. Gitu, Bu. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Kalau misalnya kita sudah mempunyai mikroskop nih Pak, tapi kondisinya lensanya itu udah terlanjur kena jamur, ada nggak triknya biar lensa itu bisa kita pakai lagi, berfungsi seperti bagus lagi Pak? Ya itu tadi kalau misalnya jamurnya belum begitu tebal, kita bersihkan pakai tisu lensa, air dan alkohol itu masih bisa kita bersihkan, nggak perlu. Tapi kalau jamurnya sudah mengkerak nggak bisa diinikan, ya sudah, itu harus ganti.
ganti objektifnya. Biasanya harga 40 dan 100 kali itu jauh lebih mahal daripada harga 4 kali dan 10 kali. Ya, gitu. Oke, terima kasih Bu Tini. Pertanyaannya luar biasa. Bersambung dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Artinya selalu berkembang permasalahan di lab, Pak. Dan ini juga ada lagi nih dari Pak Hasian atau Ibu Hasian ini. Untuk lampu penyimpanan, apakah ada ukuran minimal atau maksimalnya? Mungkin dari sisi lux ya, kalau lampu ya, cahaya itu ya. Biasanya sih digunakan jenis lampu halogen sih. Halogennya kalau buatnya saya masih ini, coba saya nanti cek deh. Ini lampu yang di dalam box kan ya? Lampu ya, dalam box untuk menyimpan nih. Dalam box. Coba saya cek lagi deh ikut berapa voltasenya, berapa wattnya. Nanti saya cek ke Bapak. Oke. Siap. Mungkin ini masih pertanyaan dari chatroom untuk spesifikasi lampu untuk menyimpan dalam box, menyimpan mikroskop dalam box masih bersambung, belum bisa diberikan keterangan secara jelasnya. Lagi Pak, tadi mohon penjelasan lebih detail lagi Pak. Tadi juga sudah diulas terkait kalibrasi nih Pak. Nah, terkait kalibrasi karena kan rata-rata UPT KIPM atau BKIPM kan ada beberapa UPT yang pengujian parasit menggunakan mikroskop kan sudah terakreditasi nih. Nah, salah satu yang masuk ruang lingkup pasti dari sisi alat adalah mikroskopnya ya Pak. Yang amanah dari ISO-nya kan harus terkalibrasi ini. Mungkin kalau menggunakan pihak ketiga mungkin bisalah dari pihak ketiga itu masuk di list apa ya Pak ya? Kira-kira kan kalau ada volumetri, ada gitu Pak. Nah, silakan. Dan juga mungkin lanjut nanti selain nanti dijelaskan supaya sekalian kira-kira untuk kalibrasi internal itu seperti apa ini Pak terkait mikroskop, silakan. Oke, jadi di sini maksud dari kalibrasi itu sebenarnya bukan kalibrasi secara objektifnya di kalibrasi detail atau apa, itu bukan. Sebenarnya kalibrasi di sini adalah menyamakan antara ukuran stitch dengan di komputer. Jadi yang bisa dikalibrasi itu adalah mikroskop yang sudah terhubung ke komputer, gitu. Iya, yang sudah berhubung ke komputer dan ada kameranya. Ada softwarenya, ya, ada kameranya, ada softwarenya dan terhubung ke komputer. Jadi hanya menyamakan saja antara yang di state secara manual, diukurnya di komputer secara digital, garisnya itu sama. Itu saja sih Pak. Kalibrasinya kalibrasi menyamakan saja sih. Dan itu yang dikalibrasi hanya mikroskop yang menggunakan kamera. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Ilmu baru lagi ini terkait mengkalibrasi. Saya kira kalibrasi itu harus cahayanya dikalibrasi lagi ini. Bukan. Menyamakan ukuran ya dari yang realita yang di objeknya dengan yang di software di PC layar monitor. Oke, mungkin sebelum ada lagi Bapak Ibu yang di online Zoom, silakan. Raise hand, silakan Bu Widayanti. Langsung Bu. Baik, terima kasih Pak. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas banget Bu. Makasih Pak, mohon izin. Gini Pak, saya tuh pernah lihat iklan. Jadi untuk handphone iPhone, jadi dia ada semacam converter kali ya namanya. Jadi dia ada semacam kamera tambahan untuk
ke lensa mikroskopnya yang bisa dihubungkan langsung dengan handphone. Itu. Iya, mohon informasinya terkait hal itu. Terus yang kedua, lebih efektif mana ya Pak kalau misalnya kepentingannya itu hanya untuk arsip atau arsip pengamatan kita sehari-hari gitu, antara dengan menggunakan konverter untuk iPhone dengan apa namanya kayak trinokuler tadi itu ya yang dihubungkan langsung dengan layar komputer. Itu aja. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu Widyayanti dari mana? Dari Oke, Dari baik, Bu. Merak Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, oke saya jelaskan dulu dah. Jadi mikroskop itu dan kamera itu banyak model dan aplikasinya Bu. Yang pertama yaitu kalau kita menggunakan mikroskop, terus mikroskop, lalu penggunaan kamera itu sebenarnya kan sebagai dokumentasi. Jadi kamera itu dasarnya adalah sebagai dokumentasi, karena kalau kita tanpa kamera berarti kan nggak bisa didokumentasi, hanya bisa dilihat saja. Terus nggak bisa untuk didokumentasi, record dan sebagainya. Kalau dengan kamera bisa didokumentasi. Jadi di dokumentasi itu banyak peruntukannya Bu. Jadi kalau Ibu menggunakan kamera dengan komputer, itu di software itu banyak sekali macam fiturnya. Bisa untuk snap foto saja, bisa sampai pengukuran, terus bisa juga sampai editing, terus bisa juga sampai video live, disimpan di video. Bahkan beberapa metode yang lebih advance lagi kayak itu bisa live cell imaging, jadi bisa dilihat selnya bergerak dan sebagainya. Itu terus software itu juga beberapa Bu, banyak apa namanya yang kita lihat. Tapi kalau Ibu tadi bilang terhubung ke iPhone, itu biasanya kamera-kamera baru sekarang yang terhubung wireless itu bisa terhubung di iPhone maupun di Android. Tapi biasanya fitur yang digunakan itu hanya tahap untuk men-snap saja, memfotokan. Tapi dia tidak bisa mengukur, jadi softwarenya terbatas Bu, hanya dia bisanya mendokumentasikan via foto saja terlihat di kamera, gitu sih Bu. Bedanya di situ. Mungkin ada mungkin bisa saya jawabnya, Bu. Iya. Makasih Pak infonya. Maksud saya itu begini. Jadi kalau misalnya penggunaan sehari-hari gitu ya, maksudnya kalau misalnya kita harus setting preparat di komputer gitu kan, bukannya repot, tapi maksud saya kalau misalnya emang tujuannya kan memang buat dokumentasi, itu maksud saya itu untuk pengamatan sehari-hari gitu loh Pak. Jadi setelah kita capture di handphone, mungkin kan itu kan bisa lebih mudah dipindahkan ke komputer lagi untuk selanjutnya kita arsipkan begitu Pak. Iya. Bisa, Bu. Tapi kalau lihat kalau dengan penjelasan Bapak kayaknya tetap lebih efektif kita pakai komputer ya Pak ya, dengan kamera trinokuler tadi ya Pak ya. Tergantung penggunaan Bu, tapi tadi yang disampaikan Pak Yasin, ada beberapa metode penglihatan itu udah sampai ke pengukuran. Nah, biasanya kalau yang seperti itu tetap harus menggunakan komputer, menggunakan PC gitu Bu. Tapi kalau cuma capture doang ya bisa menggunakan handphone. Tapi nanti kalau pas ada aplikasi yang lebih lanjutnya harus perlu software dari pabrikan, nah itu nanti Ibu beli lagi satu kamera yang terkoneksi ke komputer gitu. Iya, baik Pak. Karena begini, di kenyataannya kadang tuh di lab kita itu kan ada anak PKL, anak magang begitu ya Pak. Dan
dan pengalaman yang sudah itu kadang kalau misalnya nggak didampingi terus, anak magang nggak dipepet terus nih ya bahasanya itu, kadang jadi apa ya, ada kekhawatiran jadi riskan ada kerusakan begitu, Pak. Oke Bu, beberapa customer kita atau beberapa itu ada beberapa request yaitu kita tampilkan yaitu SOP Bu, Standard Operational Procedure, yang kita dekatkan, kita tempelkan di dinding cara penggunaan mikroskop. Jadi standar operational procedure, dan di sampingnya lagi yaitu tanda tangan penggunaan atau user yang memakai. Jadi di situ udah memakai jam berapa, usernya siapa. Jadi itu bisa terkontrol di situ. Jadi kita bisa bikin sheet. Yang kedua yaitu kita ada yaitu standar operational procedure. Jadi dari pertama kita harus membuka cover terus sampai membuka klik itu ada SOP-nya Bu. Standar operational procedure-nya. Itu biasanya ada beberapa dipasang sih Bu di dinding. Gitu. Terima kasih. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak informasinya ya Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan di lab kita. Ya kalau nggak salah ada deh untuk yang SOP. Nanti saya cek. Ada IK-nya juga ada sebenarnya. Oke, terima kasih Bu Widayanti atas pertanyaannya yang luar biasa, interaktif banget, sampai-sampai bingung bapaknya menjawabnya. Ya, Bapak Ibu, ada lagi, kalau saya ingatkan lagi untuk jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi yang ada di link yang ada di chat room, supaya nantinya bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini. Ibu Widayanti masih resen atau bagaimana, Bu? Oh, Bu Ismi, ada yang mau disampaikan, Bu Ismi dari Bandung? Wah, dari Bandung nih. Atau mungkin Ibu Jenny dari Kupang, Bu? Yang di ruang rapat SKIPM Merak, ingin dengar suaranya Ibu Korina, Ibu Jenny, terus Bapak Toto, ada juga Pak Bagus. Silahkan Pak Rifki. Nah ini Pak Rifki mungkin yang dari Untirta, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, apabila tidak ada yang didiskusikan, mungkin karena setelah ini untuk teman-teman di SKIPM Merak melakukan kegiatan praktek lagi langsung, Pak ya, praktek langsung ya. Jadi bukan hanya teori, langsung praktek untuk merawat mikroskop yang ada di lab SKIPM Merak. Mungkin Pak Toto baru kelihatan, mau disampaikan apa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iromo, Mas Yasin. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih sudah nambah pengetahuan tentang perawatan mikroskop. Saya coba mau bertanya kenapa spare part dari mikroskop itu mahal gitu loh Pak. Tidak adakah yang lebih murah supaya kita bisa menjangkau untuk kalau ada kerusakan begitu? Saya jawab ya Pak. Ya. Itu aja Pak. Saya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mikroskop yang pertama mau apapun tidak ada di Indonesia Pak. Tidak ada buatan di Indonesia. Iya. Leica, Cartier, Nikon, Olympus, Euromax dan lain-lain itu semua adalah buatan luar.
baik itu pembuatnya di Filipina, di China, maupun beberapa ada masih di Jerman, ada juga di Belanda, itu masih pabrikan dari luar, gitu. Jadi kita yang pertama yaitu yang berkaitan dengan mikroskop yaitu kurs, Pak. Jadi satu lensa objektif itu maupun bapak mereknya apapun itu berinya impor dari luar berkaitan dengan kurs, yaitu biasanya menggunakan US dollar maupun menggunakan euro. Itu. Terus quantity, Pak. Kalau kita spare part itu beda sama unit. Kalau unit kita bisa stok banyak, Pak. Jadi biaya impornya nggak begitu tinggi dan sebagainya. Tapi kalau spare part kan part-part tertentu saja yang dibutuhkan Bapak. Jadi biaya impor dari sananya yang cukup mahal. Itu sih, Pak. Iya. Apakah nggak ada perusahaan di Indonesia yang bisa bikin itu, Pak? Nah itu. Tahu saya brand-brand yang saya sebutkan tadi belum ada sih, Pak. Semua impor sih, Pak. Biasanya yang paling mahal itu spare part itu yaitu dari Carglass, Pak. Itu mahal sekali, Pak. Kalau mikroskopnya Carglass, Pak. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Makasih, Mas Yasin. Sama-sama Pak Toto. Nilai TKDN-nya untuk mikroskop masih 0% Pak TKDN-nya. Asli impor. Iya. Oke, terima kasih Pak Toto atas atensinya. Mungkin Pak Bagas tadi ada yang mau disampaikan, Pak? Sempat kebuka mic-nya tadi. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan hampir 2:30. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari Pak Kepala? Cukup. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Anggoro sebagai narasumber dan Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di ruang rapat SKIPM Merak maupun yang hadir secara virtual. Kurang lebihnya kami penyelenggara SKIPM Merak mohon maaf dan nantinya tetap ngikutin perkembangan refreshment yang akan kami lakukan di hari-hari berikutnya untuk selalu mengupdate. Jangan lupa like and subscribe di YouTube SKIPM Merak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.